dengan ancaman maksimal 9 tahun justru dituntut hanya 7 bulan penjara. Ya, terima kasih Alfian. Jadi, Ciko Raditya Agung Putra ini memang semula didakwa dengan, pasal alternatif ya, termasuk pasal 407 ayat 1 KUHP baru dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Itu yang kami dapatkan dari jaksa saat sidang pertama atau sidang perdana dari Ciko ini di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk, dakwaan alternatifnya, dari Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE ya. Namun dalam tuntutannya, jaksa ini kemarin ya persidangan tuntutan terakhir, jaksa hanya meminta hukuman 7 bulan penjara. Dari informasi yang kami gali juga, kami dapat dari penasihat hukum korban, dari korban-korban dari yang, dilakukan oleh Ciko ini ya, alumni SMA Negeri 11 Semarang. Eee, jaksa ini saat persidangan jaksa ini mempertimbangkan adanya perdamaian antara pihak terdakwa dan juga korban. Dan faktor ini yang dinilai menjadi alasan tuntutan jauh lebih ringan dari ancaman maksimal yang tersedia dalam dakwaan, sebelumnya. Begitu rekan Alfian. Oke, rekan Reza. Lalu berdasarkan hal itu, benarkah ada perdamaian antara terdakwa dan korban atau justru terjadi tekanan terhadap korban? Ya, lagi-lagi dari informasi yang kami himpun dari kuasa hukum korban ya, karena sidang yang sebelumnya berlangsung tertutup, jadi kami hanya bisa meminta keterangan dari kuasa hukum korban. Jaksa ini sempat menyatakan, adanya perdamaian, namun menurut pengakuan korban yang disampaikan kuasa hukumnya, korban ini didatangi oleh orang tua terdakwa pada malam hari di rumahnya ya untuk membicarakan, diduga ya membicarakan kesepakatan damai. Beberapa korban juga mengaku merasa tertekan ya, salah satu korban bahkan memberikan pernyataan, maaf dengan syarat terdakwa ini, harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lapangan sekolah. Namun saat itu tidak dilakukan sehingga, keabsahan perdamaian itu sempat, gugur atau dipersoalkan. Jadi ini sebenarnya masih polemik juga, dari keterangan yang kami dapat juga para korban ini, keluarga korban ini didatangi, rumahnya masing-masing oleh orang tua terdakwa. Begitu rekan Alfia, ini yang bisa menjadi kemungkinan petunjuk adanya, kenapa tuntutannya ini begitu ringan. Begitu, ya. Oke, bagaimana dampak kasus deepfake AI ini terhadap korban dan lingkungan SMA Negeri 11 Semarang, rekan Reza? Ya, dampaknya ini cukup, besar ya karena kasus ini kan bermula dari manipulasi foto para siswi ya dan alumni ini yang, akhirnya jadi konten pornografi berbasis, eee, platform deepfake begitu ya, menggunakan, akal imitasi dan diunggah disebarkan di internet. Dan dampaknya ini tidak hanya mencoreng nama baik sekolah, namun juga memukul kondisi psikologis para korban. Ini dari info yang kami dapatkan juga dari kuasa hukum korban, korban ini masih merasa takut, masih ada yang kaget juga kenapa tuntutannya begitu ringan. Harapannya nanti saat, putusan bisa, sesuai dengan dakwaan atau lebih berat gitu ya. Bahkan ada juga korban yang berkuliah satu universitas di, kampus yang sama. Jadi ini, mungkin bisa mengkhawatirkan juga ya untuk kondisi korban, begitu Alfian. Oke, kemudian bagaimana kepastian hukum terhadap putusan Ciko yang ditunda hingga pekan depan, rekan Reza? Ya, seharusnya kepastian hukum ini sudah akan, diketahui, kemarin ya, tapi sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang ini harus ditunda karena satu anggota majelis hakim ini sakit. Penundaan tersebut bersifat administratif dan bukan pembatalan perkara. Untuk majelis hakim menetapkan jadwal, baru pembacaan putusan ini pada Kamis pekan depan, tanggal 5 ya, 5 Maret 2026. Secara hukum, perkara tetap berjalan dan terdakwa masih berstatus ditahan. Kepastian hukum akan ditentukan dalam putusan pekan depan yang dinilai penting, bukan hanya bagi para terdakwa, tapi juga sebagai presiden dalam penanganan kejahatan digital yang berbasis kecerdasan buatan. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih rekan Reza atas